عليه وسلم تسليما. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب نسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد والآل والأصحاب. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang sama semuanya saya muliakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita telah ditakdirkan oleh Allah dapat berkumpul di Masjid Jami At-Taubah dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha. Semoga salat yang kita laksanakan di pagi hari ini dan seluruh aktivitas baik yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ibadah kita kepadanya. Amin. Salawat dan salam marilah kita mohon kehadirat Allah, semoga senantiasa tercurah limpah kepada teladan kita, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin salat Idul Adha yang sama semuanya saya muliakan, izinkanlah saya selaku khatib pada salat Idul Adha kali ini
menyampaikan wasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena tidak ada bekal terbaik yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita selamat bahagia fid dunya wal akhirah kecuali bekal takwa kepadanya. Hadirin sidang Idul Adha yang sama semuanya saya muliakan. Bersyukurlah kita di pagi hari yang cerah dan penuh berkah ini. Kita telah ditakdir oleh Allah dapat berkumpul di Masjid Jami At-Taubah dalam rangka menyatakan keagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, manifestasi atau wujud daripada ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam ba'dal maghrib kita mengagungkan asma'nya Allah dengan gema takbir yang terus kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hingga baru saja selesai kita lakukan. Hadirin, baru saja kita juga ruku dan sujud menyatakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergerakan yang kita lakukan dalam salat Idul Adha tadi juga ditandai dengan ucapan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernyataan dan ucapan takbir yang kita lantunkan, yang kita gemakkan sejak tadi malam, ini sedianya tidak hanya gerakan bibir tanpa arti hadirin, tetapi merupakan pernyataan kita mengagungkan Allah yang sedianya keluar dari lubuk hati yang paling dalam, yang mampu menggetarkan relung-relung jiwa kita. Tidak hanya sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tanpa makna, tetapi mari kita sadari siapapun, apapun pangkat, jabatan, harta yang dimiliki oleh setiap manusia, maka tak kala kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka hendaknya kita harus merasa kecil di hadapan Allah. Buang jauh-jauh keangkuhan kita. Campakkan semua kecongkakan kita. Karena siapapun tidak ada yang lebih hebat, lebih jago, lebih mampu jika sudah menyatakan diri, apalagi bersimpuh, bersujud, ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Adha yang sama semuanya saya muliakan. Idul Adha kerap kali disebut hari raya haji, karena saudara-saudari kita saat ini umat Islam dari seluruh penjuru dunia sedang berkumpul di Arafah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Kita berdoa di tempat yang suci dan penuh berkah ini, semoga kalaulah kita di tahun ini belum ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji, semoga tahun-tahun berikutnya Allah takdirkan kita untuk bisa melaksanakannya. Amin.
Hadirin sidang Idul Adha yang sama semuanya saya muliakan. Hari Idul Adha disebut juga sebagai Idul Kurban. Kurban artinya dekat. Diharapkan semua yang berkurban, hewan entah itu kambing, sapi, kerbau, mungkin juga saudara-saudari kita di tanah suci Makkah ada yang berkurban unta. Itu diharapkan dengan ibadah kurbannya dia semakin dekat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang penuh berkah dan suci ini pula, mari kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di tahun ini kita belum bisa melaksanakan atau belum lagi bisa melaksanakan, pada tahun yang lalu kita sudah, tetapi jangan merasa cukup, maka sedianya di tahun-tahun berikutnya semoga Allah takdirkan kita bisa melaksanakannya. Bagi yang sudah, semoga bisa melaksanakannya lagi. Karena hadirin, ketahuilah bahwa ibadah kurban selain sebagai langkah ibadah yang mampu mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai a'malul munjiyah, sebagai amal-amal yang dapat menyelamatkan. Sebagaimana hadis baginda yang mulia Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal udhiyah min a'malil munjiyah. Innal udhiyah, sesungguhnya ibadah kurban itu min a'malil munjiyah, sebagian daripada ibadah-ibadah yang menyelamatkan. Semoga pada tahun yang akan datang kita pun bisa melaksanakan ibadah kurban, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Adha yang sama semuanya saya muliakan. Idul Adha disebut juga sebagai Idul Nahri, hari penyembelihan. Hal ini diawali ketika Allah memberi gelar kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu bukan hanya sekedar abul anbiya. Nabi Ibrahim itu ayahnya para nabi. Kalau disebutkan itu panjang lagi. Tetapi patut kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim adalah abul anbiya, ayahnya para nabi. Kemudian gelar berikutnya yang disematkan oleh Allah kepada beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah beliau sebagai Khalilullah. Ketika Allah memberikan sematan atau gelar kepada Nabi Ibrahim sebagai Al-Khalil, kekasih Allah, malaikat Jibril itu dan para malaikat-malaikat lain itu bertanya kepada Allah, ya Allah, wahai Allah, kenapa engkau berikan gelar Al-Khalil kepada Ibrahim? Kenapa Ibrahim engkau beri gelar Khalilullah, kekasih engkau Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Ibrahim itu orang yang sibuk dengan kekayaan dan keluarganya. Bayangkan hadirin, Nabi Ibrahim itu dalam satu qaul disebutkan kambingnya saja beliau punya 3.000, untanya saja punya 1.000. Dalam qaul yang lain, dalam keterangan yang lain, beliau memiliki hewan ternak campuran dari mulai kambing, sapi sampai kepada unta, itu jumlahnya 12.000. Menurut pengamat ekonomi kala itu, Nabi Ibrahim adalah seorang miliarder. Seorang punya harta yang miliaran. Makanya malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat yang lain bertanya kepada Allah, kenapa engkau beli dia gelar Khalilullah? Sedangkan dia itu sibuk dengan kekayaannya ya Allah. Sedangkan dia itu sibuk dengan keluarganya ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak wahai malaikat. Ibrahim itu tidak terkendala dengan kekayaan dan keluarganya. Silakan kalau engkau mau coba uji Ibrahim. Lalu para malaikat menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada satu malaikat yang menjelma manusia menghadap Nabi Ibrahim.
Wahai Ibrahim, kata malaikat, engkau punya kekayaan yang luar biasa. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Oh bukan, ini semua milik Allah. Tidak disebutkan kekayaan milik dirinya. Luar biasa hadirin. Kata Ibrahim, ini semua milik Allah, bukan milikku. Hanya saja saat ini sedang dititipkan kepadaku. Kalaupun besok lusa Allah perintahkan untuk aku keluarkan semuanya, niscaya aku akan keluarkan. Kalaulah semua ini akan aku harus korbankan, semua aku akan korbankan. Sekalipun putra kesayanganku yang ganteng, soleh, yang luar biasa elok, yang umurnya baru 7 tahun, itu adalah anak yang aku harapkan. Karena sekian puluh tahun aku menantikan dia. Tapi kalau Allah yang perintahkan, aku akan berikan. Oh begitu. Iya, kata Nabi Ibrahim. Luar biasa. Allah biarkan malaikat untuk menguji. Kata malaikat, ya Rabb, coba engkau perintahkan Ibrahim untuk menyembelihnya. Karena kemarin saat kutemui, Ibrahim itu sanggup mengorbankan anaknya sekalipun. Kalau engkau yang perintahkan. Baik malaikat, aku akan perintahkan dia. Maka dilukiskanlah di dalam Al-Quranul Karim surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tak kala Ismail itu putra kesayangan Ibrahim yang ganteng, elok dan sedang lucu-lucunya sampai kepada umur as-sa'ya 7 tahunan. Qala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku menyaksikan dalam tidurku. Artinya Nabi Ibrahim bermimpi, anni, bahwasanya diriku adbahuk, menyembelihmu, memotongmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai nak? Begitu tanya Ibrahim kepada Nabi Ismail. Qala, maka Nabi Ismail menjawab, ya abati if'al, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni, niscaya engkau akan mendapatiku, insyaallah minas sabirin, aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin, hebatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membuktikan apa yang menjadi pernyataannya itu. Membuktikan. Diajaknya Ismail sebagai putranya musyawarah. Diajaknya istrinya Siti Hajar musyawarah. Apa yang terjadi? Kata Ismail seperti tadi. Ya abatib al-ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah, niscaya engkau akan mendapatiku, insya Allah orang yang sabar. Apa kata istrinya Ibrahim? Ya ini Sayyidatuna Hajar. Kata Sayyidatuna Hajar, wahai suamiku, seandainya aku juga diperintahkan untuk disembelih oleh dirimu, kata Siti Hajar, aku akan rela melakukannya. Sampai begitu hadirin. Terjadi dialog panjang, dijelaskan dalam kitab, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana hadirin? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, ayah, nanti tolong buka bajuku, kata Ismail. Kata Ibrahim, kenapa harus buka baju nak? Aku tidak ingin meninggalkan sebuah kenang-kenangan di mana bajuku bersimbah darah, sehingga engkau akan sedih. Dan ibu juga akan sedih. Jangan lakukan itu. Aku akan buka baju ayah. Dan tolong ayah, nanti kakiku diikat dan tanganku diikat. Agar apa, kata Ibrahim? Agar engkau tidak kesulitan untuk menyembelihku. Bayangkan hadirin. Orang-orang hebat di mata Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau Allah kemudian menyuruh Nabi kita saja disuruh oleh Allah. Bukan cuma kita hadirin. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suratul Nahl. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Thumma, kemudian awhayna, kami wahyukan, ilaika kepadamu wahai Muhammad, an ittabi' millata Ibrahim, untuk engkau ikut millahnya Nabi Ibrahim.
Hanifah Ibrahim itu suci. Hanifah Ibrahim itu luar biasa bersih. Wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu sebagai orang yang pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Adha yang sama semuanya saya muliakan. Terjadilah waktu itu hadirin. Begitu disembelih dengan pisau yang sangat tajam, itu tidak mempan hadir. Padahal pisau sudah ditekankan. Tolong ikat aku ayah, supaya aku tidak berontak. Ayah, aku ingin ngobrol lagi, kata Ismail. Apa nak? Kata Ibrahim. Tolong jangan biarkan anak-anak kecil main ke rumah ayah yang seusiaku. Karena aku tidak ingin ibu sedih, sehingga mengganggu keikhlasannya ibu. Jangan sampai aku setelah meninggal nanti ada anak-anak yang bermain ke rumah. Khawatir ibu sedih melihat anak-anak seusiaku karena ingat akan diriku. Sampai seperti itu hadirin. Jangan ceritakan ayah kepada ibu kalau aku diikat olehmu. Luar biasa hadirin. Pengorbanan anak yang soleh kepada ayahandanya. Ayah, baju yang tadi kubuka itu berikan kepada ibu, hanya untuk sekedar mengingatku. Jangan sampai kena cipratan darah. Aku tidak ingin ibu menjadi sedih ayah. Luar biasa anak yang saleh hadirin. Setelah dilakukan penyembelihan beberapa kali, tidak mempan itu pisau, kemudian pisau dipotongkan ke sebuah batu besar dan batu itu pecah. Setelah batu itu pecah hadirin, apa yang terjadi? Kata Nabi Ibrahim, ya batu, bagaimana mungkin kau bisa pecah? Wahai pisau, bagaimana mungkin kau bisa memotong batu besar? Sedangkan aku gunakan untuk menyembelih leher seorang anak, engkau tidak mampu. Pisau ditakdirkan Allah bicara. Ya Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah, bagaimana mungkin aku bisa menyembelih leher anakmu? Allah tidak mengizinkan. Iya, tapi Allah memerintahkan. Aku pun diperintahkan oleh Allah agar aku tidak mempan untuk menyembelih lehernya Nabi Ismail. Aku pun tidak ingin menjadi hamba Allah yang durhaka kepada Allah karena tidak melaksanakan perintahnya Allah. Luar biasa hadirin. Bagaimana benda-benda yang tidak bisa bicara, yang terkesan oleh kita sepanjang ini tidak ada nyawa, mereka mau melaksanakan perintah Allah. Kadang kita merasa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin. Hadirin sidang Idul Adha yang sama semuanya saya muliakan. Ayah, kata Nabi Ismail dalam dialognya, ayah, aku malu kepada Allah. Buka saja ikatan di tanganku dan kakiku ini ayah. Kata Nabi Ibrahim, kenapa harus dibuka? Padahal engkau sendiri yang meminta untuk kakimu diikat dan tanganmu diikat. Agar aku tidak kesulitan dalam menyembelihmu. Bagaimana kata Nabi Ismail? Tidak ayah, aku malu kepada Allah. Jangan sampai terkesan aku di hadapan Allah dalam pandangannya aku terpaksa melakukan semua ini ayah. Tidak, buka saja tanganku ini. Buka saja ikatan di kakiku ini ya Allah. Ayah, buka saja, buka. Aku malu kepada Allah. Bayangkan hadirin, usia anak 7 tahun sudah bicara seperti itu. Kita yang dewasa kadang-kadang, ya Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Sudahi kesombongan kepada Allah ini hadirin. Sudahi. Nabi Ismail itu luar biasa. Lalu dibuka ikatannya oleh Nabi Ibrahim. Tangannya dan kakinya dibuka. Ayah, izinkan aku untuk melihat tanah. Aku tidak mau miring. Aku tidak mau melihat ke atas. Aku mau melihat tanah saja ayah. Kenapa nak? Aku tidak ingin engkau merasa kasihan kepadaku sehingga engkau mengurungkan niatnya untuk menyembelih putra kesayanganmu ini, sehingga engkau durhaka kepada Allah. Bayangkan hadirin, seorang anak 7 tahun sudah bisa mengatakan dan minta kepada Allah, biar aku melihat tanah. Aku berbalik atau tengkurap saja ya. Aku tidak mau memperlihatkan wajahku di hadapanmu. Aku tidak ingin engkau melihatku menjadi kasihan dan mengurungkan niatmu. Bayangkan hadirin, luar biasa. Dan masih banyak cerita-cerita mengharukan tentang kejadian-kejadian ini. Sampai pada akhirnya
Silakan dibaca hadirin di dalam Al-Quran suratul Shafat ayat 107. Wa fadainahu bidhibhin azim. Kata Allah, kemudian aku tebus Ismail itu dengan satu kibas yang kuambilkan melalui Ibrahim, melalui Jibril di dalam sorgaku. Jibril disuruh mengambil kibas hadirin. Ganti ya Jibril. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan, kata Allah, tentang cerita Nabi Ibrahim agar menjadi pujian, menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Ternyata sampai sekarang sudah berapa ribu tahun hadir. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera untuk engkau wahai Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika najzil muhsinin, begitulah Allah dalam membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Luar biasa diabadikan cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar di dalam Al-Quran surat As-Saffat. Setelah terjadi semua itu, semua malaikat hadirin mengucapkan Allahu Akbar, termasuk malaikat Jibril. Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, la ilaha illallah. Luar biasa. Dijawab oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka terjadilah kemudian pengabadian dari sejarah itu, Idul Adha. Demikian hadirin, mari kita kenang. Kalau ada waktu, mari kita baca tentang sejarah Nabi Ibrahim agar kita bisa meneladani kisah-kisah beliau sebagai orang-orang hebat, ayah, anak, dan ibu atau istri. Demikian hadirin sidang Idul Adha yang sama semuanya saya muliakan. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi semuanya. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman lima jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا منهم ذي العصر العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافئ المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر لي ولكم. صلى الله على محمد.